Halo semuanya, balik lagi sama gue Mikael dari Gadgetapan dan kali ini kita pengen ngobrolin HP baru nih, Samsung Galaxy A56 5G. Udah pada denger kan ya, ini tuh HP yang lagi rame banget. Gue bikin video di TikTok rame, bikin video di Instagram juga rame ya. Nih HP yang rame lah. Katanya sih, banyak yang kepo ya, pengen tahu gimana racikan Samsung Galaxy A terbarunya. Dan ada juga nih yang ngebet pengen check out. Nah, kali ini gue pengen kasih tahu nih, sebenarnya ini HP tuh kayak gimana sih? Beneran oke? Apa cuman hype doang? Perubahannya tuh apa aja sih? Dan cocoknya itu untuk siapa? Tapi sebelumnya, boleh dong support video ini. Bisa kamu like dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Thank you. Akhirnya, desainnya A56 ini tuh ada perubahan. Jadi nggak sama dengan seri yang lainnya. Yang gue suka sih bagian kameranya itu sekarang tuh nyatu gitu ya. Nggak mencar-mencar kayak HP Samsung sebelumnya. S25 gitu. Jadi ini tuh HP-nya kelihatan lebih kekinian. Malah mirip kayak HP mahal. Lebih ke arah Z Fold 6 malah. Bodinya juga udah pakai kaca nih, depan belakang dengan Corning Gorilla Glass Victus Plus. Terus frame-nya tuh dari metal dengan aksen brush metal. Jadi berasa kokoh dan mewah. Soal ukuran, HP-nya ini benar itu cukup gede ya buat tangan gue yang kecil. Tapi ya, balik lagi, beda orang itu beda ukuran tangan. Jadi soal kenyamanan pegang dengan satu tangan atau dua tangan itu sebenarnya relatif banget. Tapi overall ya, gue nyaman-nyaman aja sih. Agak tajam dikit benernya di, ini frame kameranya. Gue juga sempat bandingin sedikit dengan A55 itu versi yang sebelum ini. Dan sebenarnya di A56 ini, itu bezel bagian kiri, kanan, sama atasnya itu ditipisin. Cuman bawahnya emang masih agak tebal. Walaupun ya tipis juga. Tapi ada yang lebih tipis daripada ini. Sama di bagian bawahnya ini. Entah kenapa peletakan port USB-C-nya itu tuh nggak simetris atas sama bawahnya ya. Ya mungkin mirip sama kayak namanya kali ya. A untuk asimetris. Mungkin. Nah, buat kamu yang sering kehujanan atau sering ketemu air, bisa tenang nih. Karena HP ini tuh udah ada sertifikasi IP67 atau IP67. Artinya, dia ini tahan air. Kecemplung dikit, ya nggak masalah lah ya, asal jangan kelamaan juga direndamnya. Iya, emang sih ada HP lain yang lebih tahan air dengan sertifikasi IP68 dan IP69 di range harga yang nggak gitu beda jauh. Tapi kayaknya ya, buat pemakaian sehari-hari ini mah udah cukup banget lah ya. Tapi gue pengen tahu deh pendapat kalian. Sebenarnya butuh nggak sih IP rating IP68 dan 69? Coba komen ya. Sekarang kita bahas layarnya nih. Layarnya ini tuh cukup gede ya, di 6,7 inci. Ada penambahan 0,1 inci dari sebelumnya 6,6 inci di Samsung Galaxy A55. Buat nonton atau main game sih ya udah enak banget. Warna-warnanya juga cakep, khas layar Samsung lah ya, dengan Super AMOLED-nya yang sudah mendukung HDR10+ sama refresh rate di 120Hz. Kecerahannya juga udah lumayan, maksimal di 1200 nits. Jadi walaupun matahari terik di luar, ya masih kelihatan cukup jelas nih layarnya nih. Intinya ya, buat mata kita mah ini layar udah nyaman banget lah, udah PW. Oh ya, bagi kalian yang suka pakai AOD atau Always On Display, tenang aja. AOD-nya ini bisa nyala terus kok, nggak cuma 10 menit. Bahkan AOD-nya juga bisa diatur bakal muncul kalau kamu tekan doang. Sampai sefleksibel itu aturannya. Lanjut ke otaknya nih, alias chipset sama performanya. Nah, ini yang kadang bikin orang mikir dua kali. Exynos, yes. Tapi tenang, Exynos 1580 ini tuh nggak jelek kok. Buat sehari-hari mah ya udah lancar jaya. Buat aplikasi cepet, buat multitasking juga oke. Dan karena layarnya gede, jadi buat multi Windows itu ya masih cukup nyaman. Untuk skor Antutu 10-nya, gue dapet di angka 900 ribuan kecil. Tapi ini mungkin juga terkait dengan varian yang gue pakai ya. Varian yang gue pakai ini tuh 8128. Jadi wajar kalau ada perbedaan dengan varian yang 8256 atau 12256. Nah, gue pribadi make si A56 ini buat main solo leveling. Dan settingan awalnya itu dapat di high awalnya. Tapi kadang gue dapet info untuk nurunin performanya. Dan hasilnya dari sehari-hari gue pakai, nyamannya itu main di
normal 30 fps saja. Ya, intinya sih buat kelas HP mid-range performa ya udah cukup lah. Terus buat kalian yang biasa pakai micro SD buat nambahin memori, di A56 slot micro SD itu udah nggak ada juga. Jadi kamu dapatnya itu 2 slot nano SIM card sama dia tuh sudah support yang namanya eSIM. Sebenarnya nih, kalau pakai micro SD itu pengalaman penggunaan pasti akan lebih jelek. Karena transfer data ke micro SD itu lebih lambat dibandingkan dengan ke memori internal. Tapi ya di sisi lain nih, kamu juga jadi nggak bisa nambah memori sama sekali. Ya bisa sih pakai cloud backup storage. Kalau kamu gimana? Termasuk yang suka pakai micro SD atau enggak? Atau malah udah pakai cloud? Coba share dong, gue pengen tahu. Panas nggak nih HP kalau dipakai lama? Kalau cuma buat sosmedan atau nonton YouTube sih ya adem-adem aja ya. Tapi kalau udah diajak main game yang berat terus-terusan, ya namanya juga HP. Makin kenceng, makin panas. Ya ada sih angetnya dikit, tapi pas gua main tuh nggak sampai yang panas-panas juga kok. Di suhunya 39,3 derajat itu pas main solo leveling ya. Gua main solo leveling selama setengah jam ini baterainya tuh habis 9% dengan suhunya tuh naik dari 32,3 derajat ke maksimal di 39,3 derajat dengan settingan grafis normal 30 fps. Catatan, di HP ini tuh ada fitur Game Booster yang punya fitur pause USB PD charging when gaming. Jadi fiturnya ini sebenarnya mirip-mirip dengan bypass charging. Terus baterainya gimana nih? Baterainya masih sama kayak yang lama di 5000 mAh. Tapi tenang, buat sehari-hari ini masih cukup banget. Ya asal nggak main game terus-terusan juga. Atau nggak dipakai untuk foto sama video terus-terusan. Kalau digeber terus mah ya nggak bakal sampai sehari juga udah habis sih. Nah, yang keren nih ya, ngecasnya sekarang udah lebih cepet. Udah 45 watt. Setara dengan S25 Ultra. Ya lumayan lah ya, ada peningkatan hampir 100% dari sebelumnya di 25 watt. Iya, walaupun sebenarnya HP yang lain juga sudah ada yang pakai 65 watt hingga 90 watt di range harga yang mirip-mirip. Sekarang kita ngobrolin softwarenya nih ya, alias UI UX-nya. Samsung ini kan terkenal ya sama One UI-nya. Tampilannya itu rapi, enak dipakai, dan user-friendly. Nah, di A56 ini udah pakai yang paling baru, One UI 7 dengan Android 15. Terus yang paling penting nih, nggak ada iklannya, nggak ada iklan nyempil. Bagus. Dan ngomongin AI, di sini ada yang namanya tuh Awesome Intelligence. Tapi ada tapinya soal fitur AI-nya ini. Di HP ini, AI-nya itu enggak sebanyak atau enggak seheboh yang namanya Galaxy AI di HP flagship. Fitur AI-nya sih masih ada, kayak buat edit foto biar nggak gagal dengan base face, ada object remover juga, terus ada filter-filter yang keren, sama buat potong-potong video otomatis di aplikasi Studio. Ya lumayan lah ya buat seru-seruan. Dan tentunya ada juga Circle to Search. Tapi mungkin yang berguna bagi gue tuh ada salah satunya itu AI Select ya. Dengan AI Select, kamu itu bisa milih bagian tertentu dari layar kamu dan bisa langsung bikin GIF atau copy bagian tertentu dari WhatsApp chat. Tapi kalau kamu nyari fitur AI yang canggih banget kayak di S25, ya di sini belum ada. Mungkin nanti di seri selanjutnya kali ya. Terus kalau untuk asisten pinternya, kita kan udah biasa dengar yang namanya tuh Gemini AI ya. Nah, di A56 ini, asistennya itu masih pakai Bixby. Yes, Bixby yang itu. Terakhir kita bahas kameranya nih. Kameranya itu masih sama kayak yang sebelumnya. 50 megapiksel buat kamera utama, terus ada ultra wide 12 megapiksel, sama kamera makro 5 megapiksel. Hasil fotonya ya masih oke lah ya. Buat diupload di sosmed mah udah cakep banget. Warna-warnanya juga khas Samsung yang agak vibrant gimana gitu. Lalu kalau untuk video, nah ini nih ada peningkatan. Kamera depannya itu sekarang udah bisa HDR. Jadi buat ngevlog ataupun bikin video selfie di kondisi cahaya yang agak tricky, hasilnya itu bisa lebih bagus. Kalau buat low light, ya namanya juga kamera HP ya, pasti ada penurunan kualitasnya. Tapi mungkin bisa jadi perhatian juga kalau sekarang sih ya, kamera depannya ini tuh nggak support 60 fps. Apakah bakalan ada update software agar bisa 60 fps? Itu ya gue nggak tahu juga, kita lihat aja nanti softwarenya ada update-nya nggak. Jadi kalau ini penting buat kamu, ini bisa jadi pertimbangan. Kesimpulannya nih ya,
Samsung Galaxy A56 ini menurut gue adalah sebuah HP yang oke banget buat kalian yang udah suka sama produk Samsung dan pengen upgrade dari seri yang lebih lama. Desainnya itu juga kece, performanya juga oke buat sehari-hari, buat game juga oke, baterainya awet, ngecasnya juga udah lebih cepat, terus kameranya juga udah oke. Walaupun fitur AI-nya nggak seheboh yang di HP mahal, tapi buat harga segini ya udah termasuk oke juga. Kalau kalian udah pakai Galaxy A55, ya mungkin nggak terlalu signifikan upgrade-nya. Tapi kalau emang udah pengen ganti HP baru, A56 ini boleh banget jadi pilihan. Dan untuk si A56 ini, update software dan security update-nya itu dua-duanya mencapai 6 tahun. Ini tahun 2025, 6 tahun sampai 2031. Plus, jangan lupa, kalau hanya di Samsung, kamu tuh bisa dapat fitur Knox untuk menjamin keamanan data kamu. Fitur langka yang nggak ada di HP manapun. Oke, gua rasa sekian dulu. Kalau ada yang mau ditanyain, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga buat like, share, sama subscribe channel gue, Gadget Apa, biar nggak ketinggalan review-review HP atau barang-barang lainnya. Oke, segitu dulu dari gua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah. Bilangnya mau nulis review pendek, jadinya 4 halaman.